Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari masyarakat Kabupaten Sigi untuk para Dewan Juri Nirwasita Tantra tahun 2022 yang akan menilai kegiatan kebijakan inovasi Green Leadership dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang berupa kawasan daratan sekitar 8,40% dari total luas wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat 3 isu prioritas yang menjadi aspek penting dalam pengolahan lingkungan hidup di Kabupaten Sigi, yaitu permasalahan pengelolaan persampahan, tata guna lahan, dan potensi kerawanan bencana. Persoalan isu lingkungan Kabupaten Sigi yang pertama adalah persoalan mengenai persampahan. Faktor pemicu yaitu peningkatan penduduk semakin besar yang semakin meningkatkan potensi timbulan sampah yang dihasilkan. Untuk menanggulangi peningkatan timbulan sampah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sigi melakukan upaya-upaya yang komprehensif berupa meningkatkan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir Sigi yang berlokasi di Desa Ngata Baru, kendaraan pengangkut sampah dan alat berat TPS 3R. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Sigi bekerja sama dengan Ibu Foundation telah mendirikan kelompok bank sampah, yaitu Bank Sampah 3N di Desa Sibalaya Utara, Bank Sampah Singgani di Desa Bangga, Bank Sampah ID3, Bank Sampah Magasa Ngatata di Desa Panau, kelompok daur ulang yaitu Simbiosis Mutualisme di Desa Beka, Apem Bulava Tosibalaya, Ibu-Ibu Kreatif atau disingkat IKK Sintu Maroso di Desa Bangga, Madamba di Desa Panau. Selain itu juga terdapat kelompok produktif alternatif yaitu Tosiba Art di Desa Sibalaya Utara, Empanau, Nosarara, KPKBS atau disingkat dengan Kelompok Pemuda Kreatif Bangga Sintubu, Quebec Craft, kelompok BK Kreatif, Bank Sampah 45. Berdasarkan data persampahan, komposisi sampah di Kabupaten Sigi didominasi oleh sampah organik, yaitu mencapai 57% dari total timbulan sampah. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi bekerja sama dengan Bank Sampah 45 melakukan budaya manggot di Desa Kalukubula. Selain itu, konsep pengolahan sampah berbasis komunitas juga terus digalakan, yaitu melibatkan komunitas-komunitas pemuda dan atau masyarakat. Isu prioritas yang kedua, yakni isu lingkungan berupa tata guna lahan. Faktor pemicu terjadinya perubahan tata guna lahan adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan banyak penggunaan lahan yang dirubah menjadi permukiman. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah penduduk pada tahun 2021 bertambah menjadi 261,676 penduduk jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 257,580 penduduk. Faktor tekanan mengakibatkan perubahan fungsi tata guna lahan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lahan dan kondisi kualitas lahan di Kabupaten Sigi yang secara umum masih bagus untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, sehingga banyak menarik orang untuk melakukan pembukaan lahan. Penyebab utama kerusakan lahan di beberapa kawasan terutama diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan yang tidak terkendali, menyebabkan laju erosi dan longsor serta banjir. Isu prioritas Kabupaten Sigi yang ketiga adalah potensi kerawanan bencana. Faktor pemicu potensi kerawanan bencana adalah karena Kabupaten Sigi yang terletak di sesar Palu Koro yang merupakan sesar aktif. Selain itu, bencana di daerah Kabupaten Sigi dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim serta masih tingginya tutupan lahan dan perusahaan kegiatan perkebunan di Kabupaten Sigi.
Sedangkan untuk bencana banjir berupa kondisi kontur lahan yang rendah dari wilayah sekitarnya, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang renggang sebagai penahan air serta kondisi jaringan drainase dan folder untuk penampung air. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dan menerapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan tanggap darurat bencana di Kabupaten Sigi. Bukan hanya itu saja, namun pemerintah Kabupaten Sigi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Jepang akan membuat sabodam. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Sigi menggandeng NGO yaitu Caritas dan Pusaka Indonesia bersama FRB untuk melakukan mitigasi banjir konservasi dan mitigasi banjir struktural. Inovasi pertama produk unggulan Kabupaten Sigi dalam pengolahan lingkungan hidup adalah Sigi Hijau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Inovasi yang kedua, pemerintah Kabupaten Sigi melakukan rehabilitasi lingkungan dengan melakukan pengolahan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan. Inovasi yang ketiga yakni kebijakan umum pemerintah Kabupaten Sigi di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup melakukan penanaman 10.000 pohon per desa dan 1 juta bambu kerjasama dengan Yayasan Bambu Lestari. Inovasi yang keempat adalah inisiatif Bupati dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Lingkungan Kabupaten Sigi melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengolahan hidup dari kegiatan atau usaha sosialisasi pada masyarakat terkait dampak akibat kerusakan lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Inovasi kelima adalah pengolahan lingkungan hidup melalui reforma agraria dan perhutanan sosial, termasuk hutan adat, masyarakat hukum adat dan perantaranya di wilayah Kabupaten Sigi. Inovasi keenam adalah optimalisasi Sigi Hijau melalui transfer anggaran Kabupaten berbasis ekologi atau disingkat dengan TAKE. Demikian paparan yang kami sampaikan terkait informasi kinerja pengolahan lingkungan hidup di Kabupaten Sigi. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkesinambungan. Untuk itu, saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Sigi mendukung program pemerintah Kabupaten Sigi dalam program Sigi Hijau dalam tahapan perencanaan maupun pengawasan demi untuk kelestarian dan pembangunan Kabupaten Sigi yang bersih berbasis lingkungan. Harapan kami, pemerintah Kabupaten Sigi selalu berinovasi dan mengimplementasikan program Sigi Hijau di Kabupaten Sigi dalam rangka untuk selalu menjaga lingkungan demi kelestarian lingkungan di Kabupaten Sigi. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah Kabupaten Sigi untuk selalu melestarikan Kabupaten Sigi menjadi Kabupaten Lestari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.